Berabad-abad lamanya, bumi Nusantara sudah memiliki tonggak peradaban sejarah. Dimulai dari abad ke-7, mata dunia tertuju ke Nusantara. Ya, abad ke-7 merupakan munculnya Kerajaan Sriwijaya yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Karena kekuatan maritimnya, menjadi kerajaan ini sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Nusantara menimbulkan banyak pertanyaan. Apa benar Kerajaan Sriwijaya itu ada? Bagaimana sejarah Kerajaan Sriwijaya ini? Dan kebudayaan apa yang ditinggalkannya? Dari penuturan Dr. Erwan Suryanegara, akademisi sekaligus peneliti Kerajaan Sriwijaya, bahwa sejarah Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7 atau tahun 682 Masehi dengan ditandai penemuan prasasti Kedukan Bukit dan dibaca pertama kali oleh sarjana berkebangsaan Perancis, yaitu Jos Coedes. Jos Coedes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Menurut Coedes, di dalam prasasti Kedukan Bukit tertera bahwa Kerajaan Sriwijaya sudah ada sejak 605 Saka atau 682 Masehi. Diteliti pertama kali oleh kawan-kawan arkeologi tentunya. Para arkeolog lah yang menemukan Sriwijaya ini, yang dipopulerkan pertama kali oleh Jacques Coedes, bangsa Prancis, ahli arkeologi. Dialah yang membaca prasasti Sriwijaya sehingga diketahui Sriwijaya itu sudah ada pada 682 Masehi. Yang menjadi artefaknya adalah prasasti Kedukan Bukit atau yang terpahatkan di sana tahun Saka. Tahun Saka itu berselisih dengan Masehi kurang lebih 78 tahun. Jadi kalau dia 682, kita bisa hitung tahun Saka yang tertera di prasasti Kedukan Bukit. Dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit serta banyak artefak dan situs-situs Kerajaan Sriwijaya lainnya di kota Palembang, menjadi semakin kuat Palembang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Paling banyak ditemukan situs-situs Sriwijaya maupun artefak-artefak tinggalannya di wilayah Palembang dan sekitarnya. Masa Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu masa di mana bangsa Nusantara ini mengalami puncak kejayaan karena berkuasa selama 7 abad dengan hanya satu dinasti, yaitu dinasti Sailendra. Sriwijaya ini salah satu masa di mana bangsa Nusantara ini mengalami puncak kejayaan. Sriwijaya berkuasa dikdaya selama 7 abad, dari abad ke-7 hingga ke abad 13. Tidak ada bangsa atau negara yang sedikdaya Sriwijaya berkuasa selama berabad-abad. Sriwijaya hingga 7 abad. 7 abadnya berkuasa Sriwijaya ini hanya dalam satu dinasti, yaitu dinasti Sailendra. Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya tidak hanya di Nusantara, tetapi juga meluas ke Asia Tenggara dengan salah satu bukti peninggalan budaya Kerajaan Sriwijaya, yaitu rumah panggung. Sriwijaya ini berkuasanya bukan hanya di Nusantara, juga sampai ke Asia Tenggara. Bukti-bukti peninggalannya sampai hari ini masih kita lihat jejak Sriwijaya itu. Cirinya rumahnya biasa arsitektur rumahnya rumah panggung. Di mana rumah-rumah masyarakat penduduk itu menghuni rumah panggung, biasanya dia berbahasa Melayu. Konsep pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Sriwijaya adalah konsep Buddhis yang menjunjung hidup lestari dengan alam semesta. Sriwijaya ini adalah bangsa yang rajanya menganut agama Buddha, sehingga konsep pemerintahannya itu cenderung Buddhis. Jadi menjunjung hidup bersama, hidup lestari, hidup harmoni dengan alam semesta. Itu konsep Buddhis. Sejak dulu, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang menerapkan otonomi daerah, yang artinya masyarakat sebagai pengelola ekonomi, sedangkan peran pemerintah adalah memberikan fasilitas sebagai penghubung dengan masyarakat luar. Sriwijaya ini adalah bangsa yang menerapkan otonomi daerah. Artinya, masyarakatlah yang mengelola ekonomi, kemudian pemerintah itu hanya menghubungkan dengan bangsa luar. Mereka memfasilitasi di bandar-bandar pelabuhan Sriwijaya. Jadi produksi itu ada di Uluan, ada di
titik-titik kehidupan masyarakat di uluan, masyarakat di pedalaman, kemudian dibawa, diangkut dengan transportasi sungai. Salah satu hal yang menunjukkan pusat perkembangan agama Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat di daerah Jambi dengan adanya komplek percandian Muaro Jambi, dan menurut para ahli, komplek percandian ini merupakan pusat pendidikan Kerajaan Sriwijaya yang mengajarkan agama Buddha. Selanjutnya, tinggalan Sriwijaya yang menunjukkan di mana pusat perkembangan agamanya kita temukan di daerah Jambi. Itu ada komplek percandian terluas di Nusantara ini, dinamakan komplek percandian Muaro Jambi. Di situ banyak candi-candi dibangun, bahkan yang baru berhasil diekskavasi dan direnovasi, dibangun kembali, itu baru 9 candi. Menurut arkeolog itu lebih kurang ada 1000 candi, tapi yang baru bisa diangkat itu 9 candi di Muaro Jambi. Nah, menurut para ahli, disinilah pusat perkembangan atau Sriwijaya mengembangkan agama Buddhanya itu. Bahkan ada juga yang menduga disitulah universitas atau perguruan tinggi Sakyakirti yang ada di Sriwijaya waktu itu, yang menjadi salah satu perguruan tinggi agama Buddha besar selain di Nalanda, India. Seperti halnya kerajaan lainnya di Nusantara, Kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemunduran. Pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan. Di antaranya tahun 1025, serangan Raja Rajendra Chola I. Dulunya masa Bala Putra Dewa, Sriwijaya itu bersahabat dengan kerajaan Chola di Nalanda, India. Bahkan Sriwijaya masa Bala Putra Dewa sempat membantu membangunkan vihara di Nalanda, India, tempat cantrik-cantrik belajar agama Buddha di Nalanda. Artinya mereka bersahabat. Namun pada abad ke-11, Raja Chola yang terakhir, Raja Rajendra Chola dari kerajaan Chola India ini menyerang bandar Sriwijaya yang ada di Malaysia, Kadaram, Kataha. Dengan menyerang bandar pelabuhan ini, otomatis dia menyerang kantong atau pusat ekonominya. Serangan pertama Rajendra Chola itu tidak berhasil meruntuhkan Sriwijaya, namun sudah membuat Sriwijaya mulai goyang. Dia kemudian menyerang kembali pada serangan kedua. Pada saat itulah Raja Sriwijaya yang terakhir ini merasa negaranya terancam. Dia hijrah ke Kadaram itu untuk menjadi pangeran perang. Pada saat itulah dia tertawan, serangan kedua itu Raja Sriwijaya yang terakhir. Akhirnya dia ditawan dan dibawa ke Chola sesuai prasasti Nalanda yang ada di Chola. Kerajaan Sriwijaya tidak hanya meninggalkan kebesarannya saja, tetapi ada peninggalan yang lebih penting, yaitu kerajaan ini menjunjung keragaman dengan salah satu bukti peninggalannya, situs percandian Bumi Ayu di Kabupaten Pali, yang merupakan situs percandian Hindu, tetapi juga ditemukan arca Buddha. Ditemukannya situs percandian di Bumi Ayu di daerah Pali sekarang, Pendopo. Di situ ditemukan komplek percandian Sriwijaya yang menunjukkan candi Hindu. Namun di dalam candi Hindu itu yang sudah juga runtuh, ditemukan juga ternyata ada arca Buddha. Sehingga disimpulkan toleransi sudah dijunjung tinggi waktu itu. Kegemilangan Kerajaan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan keberadaan Kerajaan Sriwijaya serta peninggalan budaya yang ada sekarang menjadikan kerajaan ini tetap ada di sanubari bangsa Indonesia.